Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari 2 Timotius 1 ayat 4 dan 5 dan Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3. Adapun tema yang akan kita renungkan kali ini adalah memelihara warisan iman. Dari 2 nas yang kita renungkan kali ini, yang saat ini saya tayangkan di hadapan kita semua, secara tersurat dan tersirat kita melihat akan iman yang sedang kita renungkan ini. Di 2 Timotius 1 ayat 5, frasa betapa besar imanmu kepada Tuhan menunjukkan betapa besar iman Timotius kepada Tuhan. Kata iman berikutnya di ayat 5 ini menunjukkan betapa besar iman dari Eunike yang adalah ibu dari Timotius dan iman dari Lois yang adalah nenek dari Timotius kepada Tuhan. Saya sengaja mengutip dari versi firman Allah yang hidup untuk menunjukkan betapa besar iman dari Timotius, iman dari Eunike, dan iman dari Lois kepada Tuhan. Dengan mengacu pula pada Kisah Para Rasul 16, terutama pada ayat 1, maka semakin lengkaplah apa yang kita ketahui mengenai iman dari Timotius, dari Eunike, dan dari Lois. Kita melihat di sini 3 generasi dengan iman yang sama besarnya kepada Tuhan. Kenyataan inilah yang membuat saya diminta untuk mengulas tema memelihara warisan iman dari nas-nas yang kita renungkan ini. Bagaimanakah iman yang kuat itu bisa berada pada Timotius? 2 nas berikut secara tersurat dan tersirat menjelaskannya kepada kita. 2 nas ini adalah 2 Timotius 3 ayat 14 dan 15 dan Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Dari 2 Timotius 3 ayat 14 kita mendapatkan kebenaran. Dari ayat 15 kita mendapatkan kitab suci. Dari Ulangan 6 ayat 6 kita mendapatkan apa yang kuperintahkan kepadamu, yang salah satu penafsirannya, anak kalimat apa yang kuperintahkan kepadamu ini mengacu kepada firman Tuhan, kepada kebenaran kitab suci. Dengan pengertian kita akan Alkitab, akan firman Tuhan secara keseluruhan, dari kedua nas ini kita mendapati bahwa iman Timotius yang begitu besar itu adalah melalui firman Tuhan, melalui kebenaran kitab suci. Apakah hubungan antara kebenaran kitab suci, firman Tuhan ini, dengan iman yang besar yang dimiliki oleh Timotius? Dari 2 Timotius 3 ayat 14 dan 15, secara tersurat dan tersirat kita melihat kata-kata yang tertera dengan warna kuning di layar di hadapan kita, yaitu berpegang, terima, yakini, dan mengenal. Secara fisik adalah hubungan antara Timotius dengan kebenaran kitab suci, dengan firman Tuhan itu, yaitu Timotius mengenal kebenaran kitab suci, firman Tuhan itu. Timotius menerima kebenaran kitab suci itu. Timotius meyakini kebenaran kitab suci itu. Dan Timotius berpegang teguh pada kebenaran kitab suci itu. Dan dengan demikian, sebagaimana dinyatakan di ayat 15, kebenaran kitab suci itu, firman Tuhan itu, memberi hikmat kepada Timotius dan menuntun Timotius kepada keselamatan, yaitu keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus.
mengetahui dengan jelas perihal iman yang dimiliki oleh Timotius, yaitu iman yang besar kepada Tuhan, yang juga dimiliki oleh Eunike dan juga dimiliki oleh Lois, yang mana iman yang besar itu adalah melalui kebenaran kitab suci, melalui firman Tuhan. Selanjutnya, marilah kita renungkan bagaimana Timotius dapat mengenal, kemudian menerima, kemudian meyakini, kemudian memegang teguh kebenaran kitab suci, firman Tuhan. Merenungkan lebih dalam kata mengajarkannya di 2 Timotius 3 ayat 14 dan frasa dari kecil di ayat 15, secara tersurat dan tersirat kita mengetahui bahwa Timotius mengenal kebenaran kitab suci, firman Tuhan ini dari ibunya Eunike, dan Eunike mengenal kebenaran kitab suci, firman Tuhan ini dari neneknya Timotius, yaitu Lois. Barulah setelah itu, sebagaimana Alkitab secara keseluruhan mengungkapkannya kepada kita, Roh Kuduslah yang membuat Timotius menerima, membuat Timotius meyakini, membuat Timotius berpegang teguh pada kebenaran kitab suci, pada firman Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan memberkatkan keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus kepada Timotius. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengenai iman yang besar yang dimiliki oleh Timotius, yang salah satu penafsirannya adalah demikian pula lah mengenai iman yang besar yang dimiliki oleh Eunike, ibu dari Timotius, dan iman yang besar yang dimiliki oleh Lois, nenek dari Timotius. Saya akan menutup renungan kita kali ini dengan beberapa poin berikut. Secara tersurat dan tersirat dari Kisah Para Rasul 16 ayat 1-3, kita mendapatkan bahwa seorang anak memiliki iman yang besar bukanlah karena orang tuanya, ayahnya atau ibunya memiliki iman yang besar. Dengan kata lain, iman tidak diturunkan, iman tidak diwariskan dari orang tua ke anak. Salah satu penafsiran dari Kisah Para Rasul 16 ayat 1-3 adalah ayah dari Timotius yang adalah seorang Yunani, bukanlah seorang yang beriman kepada Tuhan. Namun dengan jelas, renungan kita ini menunjukkan bahwa Timotius memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Timotius tidak mewarisi iman dari ayahnya. Timotius tidak mewarisi iman kepada yang bukan Tuhan, seperti yang dimiliki oleh ayahnya yang adalah seorang Yunani itu. Dan dari konteks Alkitab, kita mengetahui secara tersurat dan tersirat bahwa Eunike, ibu si Timotius, tidak mewariskan imannya kepada Timotius. Kalau bukan iman yang diwariskan kepada Timotius, lalu apakah yang diwariskan kepada Timotius sehingga Timotius memiliki iman yang besar kepada Tuhan? Dari Ulangan 6 ayat 6 dan 7, secara tersurat dan tersirat kita mengetahui bahwa yang diwariskan kepada Timotius adalah perilaku terhadap firman Tuhan. Salah satu penafsiran dari menggabungkan 2 Timotius 3 ayat 14 dan 15 dengan Ulangan 6 ayat 6 dan 7 adalah Lois, kemudian Eunike yang mengajarkan kebenaran kitab suci, mengajarkan firman Tuhan itu berulang-ulang kepada Timotius, selalu membicarakan kebenaran kitab suci, membicarakan firman Tuhan
kepada Timotius. Yang dari ayat 7 ini kita mengetahui bahwa pengajaran, pembicaraan mengenai kebenaran kitab suci, mengenai firman Tuhan itu terjadi pada saat mereka sedang duduk di rumah mereka, pada saat mereka sedang dalam perjalanan, pada saat mereka sedang berbaring, pada saat mereka sedang bangun. Itulah yang diwariskan kepada Timotius, yaitu perlakuan terhadap kebenaran kitab suci, perlakuan terhadap firman Tuhan. Lalu sebagaimana disampaikan secara tersurat dan tersirat oleh Alkitab, setelah terjadinya pengenalan akan kebenaran kitab suci, akan firman Tuhan, barulah sebagaimana antara lain disampaikan di Roma 10 ayat 17, Tuhan memberkatkan iman itu kepada Timotius. Kebenaran kitab suci, firman Tuhanlah yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat seseorang, termasuk Timotius, beriman kepada Tuhan. Secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan menyampaikan, hanya oleh Tuhanlah dan hanya melalui firman Tuhanlah seseorang, termasuk Timotius, dapat beriman, dapat percaya kepada Kristus Yesus. Selanjutnya Alkitab menunjukkan kepada kita secara tersurat dan tersirat lebih jauh setelah seseorang diberkati dengan iman oleh Tuhan, yaitu sebagaimana antara lain difirmankan oleh Tuhan di Yohanes 3 ayat 16, yang juga ditegaskan oleh firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat 15 yang tadi kita renungkan, yaitu di atas iman, di atas percaya yang adalah iman, yang adalah percaya kepada anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengaruniakan keselamatan, Tuhan mengaruniakan hidup yang kekal kepada Timotius, kepada setiap orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus Yesus, termasuk kepada saya dan kepada Anda. Mengetahui dengan jelas apa yang baru saja kita renungkan ini, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan merenungkan beberapa penerapan berikut. Mengetahui bahwa Tuhan mempergunakan firman Tuhan untuk membuat seseorang beriman, maka penerapan untuk kita hidupi setiap hari di dalam kehidupan kita adalah berdoalah setiap hari memohon kepada Tuhan agar Tuhan selalu berkenan memberkatkan kepada kita keinginan, memberkatkan kepada kita kemampuan untuk selalu setia dalam membaca dan mematuhi firman Tuhan. Penerapan terakhir untuk renungan kita kali ini adalah mengetahui bahwa Tuhan menghendaki saya dan Anda untuk mewariskan kepada keturunan kita perilaku yang benar terhadap firman Tuhan. Maka berdoalah setiap hari, memohon kepada Tuhan agar Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan memberkatkan kepada kita kemampuan untuk dapat mengajarkan dan membicarakan firman Tuhan kepada dan dengan siapapun, terutama kepada dan dengan anak-anak kita sendiri, istri kita sendiri, suami kita sendiri, orang-orang yang dekat dengan kita. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, perihal memelihara warisan iman, yaitu dengan cara mewariskan kepada keturunan kita perilaku yang benar terhadap firman Tuhan, sehingga dengan demikian Tuhan memberkatkan iman itu kepada keturunan kita. Saya mengimani jika kita semua pengikut-pengikut Tuhan Yesus menghidupi firman Tuhan yang kita renungkan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita semakin dimuliakan dengan luar biasa. Amin.